Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Kardiana. Saat ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran fisika terutama kelas 3 IPA semester 5 tahun pembelajaran 2022-2023. Oke, di sini permasalahan saya adalah berdasarkan data siswa hasil survei Google Form yang saya buat, yaitu asesmen diagnostik bab 1 tentang rangkaian atrodisik searah atau DC, yang menyatakan bahwa pada umumnya siswa itu menginginkan belajar fisika dengan praktikum. Itu kemarin yang sudah saya lakukan surveinya. Ternyata ini yang jadi kendalanya ya, berdasarkan keinginan anak bahwa dengan praktikum itulah yang jadi permasalahan saya saat ini. Praktikum yang bagaimana gitu, menggunakan apa? Nah, dari data yang kemarin, ini dia bahwa ternyata mereka mayoritas menginginkan belajar fisika itu dengan praktikum. Nah, di sini saya mendeskripsikan permasalahannya adalah bagaimana cara siswa memahami pelajaran fisika pada materi hukum Ohm, ya, hukum 1 dan 2 Kirchhoff, kemudian rangkaian hambatan disusun seri dan paralel, tapi ini melalui praktikum. Sehingga siswa mampu membuat dan bahkan membaca grafik dari data percobaan hukum Ohm dan rangkaian hambatan disusun seri dan paralel. Dan di sini juga siswa harus dapat mempresentasikan hasil praktikumnya secara kelompok. Nah, ini yang permasalahannya. Gimana caranya untuk mempresentasikannya? Nah, maka dapatlah saya akar permasalahannya, yaitu bagaimana mencari kegiatan belajar mengajar yang efektif agar siswa dapat memahami tadi pelajaran fisika pada materi hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff dan 2, rangkaian hambatan disusun seri dan paralel melalui percobaan praktikum, dan mempresentasikan hasil praktikum atau percobaannya secara kelompok. Sedangkan waktunya itu dalam 1 minggu terbatas, itu tuh hanya 2 kali. Kalau anak memprestasikan setiap pertemuan, habislah jam saya, sehingga materi yang lain tidak akan tersampaikan. Maka muncullah alternatif ya, solusi yang saya berikan. 1, saya memberikan program virtual lab dan program lainnya di Google Drive saya untuk kebutuhan siswa praktikum dan pelaporan hasil praktikum yang seperti ini. Ya, jadi mereka bisa praktikum di rumah dengan kelompoknya bisa. Kemudian saya tadi memberikan Google Drive saya. Nah, di dalam Google Drive saya itu ada program-program yang mempermudah anak-anak untuk melakukan praktikum. Saya sampaikan yaitu medianya WhatsApp ya, di akun kelompok saya sudah buat. Ini bahan-bahan yang kebutuhan kalian untuk melaporkan, bahkan praktikum ya, udah praktikum melaporkannya, ini media-medianya. Kemudian saya juga alternatif atau praktikumnya dan presentasinya di kelas, silahkan, atau praktikumnya presentasi laporannya juga melalui YouTube gitu. Jadi dia rekam, saya sampaikan seperti saya hanya suka melaporkan dalam bentuk YouTube ya, dan saya ajarkan ke anak bagaimana cara mengupload YouTube itu seperti apa. Oke, nah hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa di sini setelah saya mengevaluasi dari Google Form yang diisi link YouTube mereka, saya dapat disimpulkan ya permasalahan dan pemecahan masalah yang dialami siswa. Jadi berdasarkan tadi pengumpulan link YouTube saya dapat dari Google Form, kemudian ini laporan dari anak-anak, ini ada 62 kelompok yang sudah dapat mengumpulkan. Nah, sehingga dapat disimpulkannya 1, pada umumnya siswa memahami hukum Ohm gitu. Hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 juga ya. Membuat grafik hasil percobaan itu sangat baik mereka ternyata. Yang ketiga itu tadi, dari praktek visual tadi siswa mampu membuat grafik percobaan rangkaian hambatan disusun seri dan disusun paralel. Kayak yang pada ya tadi, siswa mampu menyimpulkan hukum Ohm dan hukum 1, hukum 2, bahkan
menyimpulkan dari rangkaian hambatan disusun seri dan disusun paralel itu ternyata berbeda. Cara mereka menyampaikan, membuat grafiknya, saya sangat salut. Ternyata mereka itu sebenarnya mampu gitu. Praktek mau dimanapun, tidak harus di kelas. Itu dengan cara kita memberikan bekal gitu. Pakai apa ini? Nah itu ternyata permasalahan mereka yang selama ini menginginkan percobaan dengan praktikum, ternyata dengan menggunakan virtual, dan pelaporannya itu sangat baik sekali. Ini saya dapatkan ini dari anak-anak, ini link YouTube mereka yang sudah diisi, didapatlah data seperti ini. Untuk LKPD 1.2, waduh, ini 62 yang sudah melaporkan ini, 62 kelompok ya. Di sini ada untuk praktikum yang hukum yang LKPD 1.3 itu rangkaian hambatan disusun seri dan disusun paralel. Nah, inilah contoh-contohnya hasil laporan mereka, ternyata sangat baik sekali ya. Nah, ini yang kelompok dari IPA 4, IPA 1, yang seperti ini. Ini untuk rangkaian hukum untuk menjelaskan hukum Sedangkan yang LKPD 1.3 itu, nah ini untuk mereka memahami tentang hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, kemudian rangkaian kalau disusun seri, bagaimana disusun paralel, bagaimana juga, sehingga mereka dapat membaca grafik dari data percobaan. Sangat bagus sekali. Di sini dia mengatakan katanya, kalau dia disusun seri yang merah ini, ya, bahwa nilai hambatan disusun seri itu lebih besar daripada disusun paralel, dan ini terbukti. Dan mereka paham, artinya bahwa apabila sebuah hambatan disusun seri, pasti dia bertambah besar. Sebaliknya, jika disusun paralel, dia menyatakan bahwa nilai hambatannya semakin kecil. Itulah hasil pemecahan masalah bagaimana anak-anak untuk praktek dan bagaimana cara mempresentasikannya. Cukup saya menilai di YouTube masing-masing linknya. Jadi saya nilai, langsung masukkan. Ternyata tadi tidak perlu presentasi di kelas. Dengan di media YouTube ini, saya sudah bisa menilai bahwa anak-anak itu memang pantas mendapatkan nilai terbaik, karena dengan percobaan seperti ini dia melakukan percobaan sendiri secara kelompok, walaupun secara kelompok, kemudian mempresentasikannya ke YouTube. Saya percaya mereka yang membuat sendiri, bukan copy paste. Saya takutnya seperti itu ya. Mereka membuat laporan itu biasanya copy paste, tapi kalau YouTube nggak mungkin mereka copy paste. Ya, betul ya. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, sharing ke teman-teman semua, bagaimana sih cara memecahkan masalah, terutama pelajaran fisika, agar siswa dapat memahami, yaitu tentang materi hukum hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, kemudian rangkaian hambatan disusun seri dan disusun paralel. Demikian laporan pemecahan masalah untuk bulan Agustus ini, semoga bermanfaat buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.